mengasihi. Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kenaikan pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah tidak melihat kondisi, tidak melihat tempat di mana kita beribadah, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah apakah hati kita tertuju kepada Dia. Itulah sebabnya walaupun kita masing-masing beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita memberi hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Marilah Engkau berbicara kepada kami pada batas lubuk hati terdalam kami, sehingga hidup kami ke depan semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin menjadi seperti Engkau. Itulah kerinduanku ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, agar hati kami selalu berpaut kepadamu, sikap hidup kami selalu berada di atas landasan kebenaran firman. Terpujilah namamu, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, seluruh jemaat yang berada di rumah, dimanapun saudara berada, hari ini kita mengambil komitmen bersama untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan mencoba melihat sebuah kenyataan. Hidup dan mati
adalah bukan sebuah pilihan. Tetapi hidup dan mati adalah sebuah kepastian. Ada saatnya kita hidup, tapi tiba pula masa di mana kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah hidup untuk Kristus. Tidak penting kapan kita mati. Tidak penting Tuhan memanggil kita kapan. Tetapi yang penting bagi kita adalah untuk apa kita hidup. Untuk siapa kita hidup. Dan bagaimana kita nanti matinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan kita terambil dari Filipi. Filipi pasal 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih, secara garis besar, Rasul Paulus di sini menceritakan dua prinsip dia sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, apakah maknanya hidup bagi Kristus? Hidup bagi Kristus adalah hidup yang mempersembahkan diri kita untuk Kristus. Mempersembahkan hidup kita bagi Kristus. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kondisi kita sulit. Kita sering berpikir hanya saat ini, hanya kita saja yang mengalami sulit. Jemaat mula-mula pun mengalami pergumulan yang sama. Kalau hari ini kita sulit untuk keluar, kala itu mereka juga sulit untuk keluar rumah. Itulah sebabnya dulu mereka menerapkan gereja rumah. Kalau hari ini kita sulit bergumul tentang mencukupi kebutuhan hidup, jemaat mula-mula pun mengalami pergumulan yang sama. Mereka tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun di balik pergumulan mereka yang sulit, ada hal yang patut kita contoh. Mereka tidak kalah dengan keadaan. Saudara-saudara, hari ini kita juga sama. Kita mengalami kondisi sulit. Tapi jangan karena kondisi ini kita kalah. Tetapi kita tetap harus maju. Hidup kita harus tetap terpusat kepada Kristus. Karena inilah tujuan hidup kita. Di dunia kita tidak lama. Di dunia kita tidak kekal. Tetapi di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu, mari pakai kehidupan sementara ini untuk hal-hal yang kekal. Yaitu mempersembahkan kehidupan kita bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup bagi Kristus. Orang sering berasumsi bahwa kalau saya pergi ke gereja, kalau saya menyanyi bagi Tuhan, kalau saya memberikan persembahan, kalau saya berdoa, itu sudah cukup hidup saya bagi Kristus. Belum. Saudara berdoa, saudara menyanyi, saudara ke gereja. Itu adalah tuntutan hidup saudara sebagai murid Kristus. Tuntutan hidup saudara sebagai anak-anak yang taat kepada bapaknya. Tetapi, lebih daripada itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Totalitas hidup kita harus diberikan bagi Dia. Pikiran kita untuk kemuliaannya. Tubuh badan kita untuk kemuliaannya. Apa yang kita pikirkan? Apakah pikiran kita terbelenggu hanya kepada kebutuhan-kebutuhan hidup? Apakah pikiran kita hanya terbelenggu kepada keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan, atau dan lain sebagainya? Kalau itu terjadi, mari kita ubah mindset pikiran kita. Jadi, pakai pikiran kita untuk memikirkan kerajaan Allah. Pakai pikiran kita untuk mempermuliakan Dia melalui hidup kita. Pakai tubuh kita untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Dia. Memang tubuh kita fana.
tubuh kita tidak kekal. Tetapi yang fana ini kita bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Yang tidak kekal ini bisa dipakai untuk hal-hal yang kekal. Tangan, mulut, kaki, pikiran kita pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Inilah makna hidup bagi Kristus. Memakai totalitas hidup kita untuk kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang bisa mengalami kendor spirit kita dalam mengikuti Dia. Karena keadaan, karena sakit penyakit bisa. Spirit kita bisa kendor, karena masa-masa sulit bisa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, janganlah kesulitan-kesulitan ini menjadi penghalang saudara untuk hidup bagi Kristus. Tetapi justru jadikan pergumulan ini sebagai kesempatan kita untuk hidup berpaut dengan Kristus. Saudara-saudara, yang pertama, Rasul Paulus memberikan teladan hidup untuk Kristus, hidup bagi Kristus. Yang kedua adalah mati adalah sebuah keuntungan. Kita sering berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Bukan, saudara. Kematian tidak akhir dari segalanya. Tetapi kematian adalah peristiwa, batu loncatan kita untuk menuju sebuah kehidupan yang abadi. Untuk menuju sebuah kehidupan kekal, penuh kebahagiaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus melihat kematian bukan sebagai kenaasan. Kematian bukan sebagai hal yang merugikannya. Tetapi kematian adalah titik loncat untuk memasuki sebuah kehidupan kekal bersama Allah. Saudara-saudara, banyak orang takut mati hari ini. Tetapi bagaimana dengan saudara dan saya? Orang-orang yang hidup berpaut kepada Kristus. Engkau jangan takut mati. Karena kematianmu merupakan peristiwa dimulainya kehidupanmu bahagia bersama Bapa. Kematian kita bukan akhir dari segala-galanya. Bapak Ibu, istilah yang dipakai di dalam terjemahan asli di sini, kematian ini adalah sebuah peristiwa sementara di mana kita memasuki peristiwa-peristiwa yang lain. Jangan takut mati. Tapi bukan berarti kita mau bunuh diri karena kondisi, bukan. Tapi justru keberanian kita untuk tidak takut mati ini mendorong kita untuk hidup bagi Kristus. Mendorong hidup kita untuk berkarya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kematian adalah batu loncatan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Kematian bukan kerugian, adalah keuntungan. Mengapa? Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya, bagi engkau, bagi saudara yang hidup mempercayai Dia, hidup bagi Dia, engkau akan diberikan warisan abadi, engkau akan diberikan kehidupan abadi, engkau akan diberikan kebahagiaan bersempurna bersama Bapa di surga. Karena itu, kematian bukan kerugian, tapi kematian adalah sebuah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mati adalah anugerah. Mati adalah kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau cepat buru-buru mati? Pergumulan Rasul Paulus pun sama. Satu sisi aku diperhadapkan dua sisi yang sulit. Satu sisi aku ingin cepat bersama dengan Tuhan. Tetapi satu sisi aku dibutuhkan bersama dengan kamu. Rasul Paulus memiliki spirit yang kuat untuk hidup bagi umat Tuhan. Dia tidak ingin buru-buru menghadap Bapa di sorga.
Karena tugasnya masih banyak. Kerajaan Allah harus diperluas. Orang-orang yang tertindas harus ditolong. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkomitmen. Kalau aku boleh hidup, biarlah hidupku kupakai untuk mempermuliakan Allah. Kupakai hidupku untuk Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa sulit seperti hari ini? Semua orang ketakutan. Negeri sedang dilanda bencana. Dunia dilanda bencana besar. Apakah kita harus gentar? Apakah harus kita berhenti berkarya? Bukan. Justru kondisi sulit ini, saudara dipacu untuk berkarya bagi Allah. Apakah engkau peduli terhadap saudara-saudara terkasih yang sedang mengalami pergumulan? Mari berdoa untuk republik ini. Berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk kota tercinta Bandar Lampung. Justru ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Sederhana. Mari hidup bagi Kristus. Hidup mempermuliakan namanya. Amin. Mari berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur biarlah firman ini kami bisa terapkan, praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, Engkau beri kekuatan untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka, supaya mereka diberi kesanggupan untuk menjalani hidup bersama Tuhan dalam hari-hari ke depan semakin berpaut kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam surga kami, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kami Kudus. bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kami terus berdoa. Mari Menolong kami, Engkau tolong bangsa kami, Engkau tolong negeri kami, Engkau tolong Bapak, bangsa Indonesia ini butuh pertolongan. semua mengalami Bangsa kegalauan yang Indonesia luar ini biasa. begitu menderita karena virus Tuhan Tuhan. Karena pemerintah, orang-orang yang bekerja di Tuhan tolong jaga kekuatan juga berdoa bagaimana jaga umatmu ya Tuhan, jaga seluruh masyarakat ini ya Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang hebat di balik peristiwa ini Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga kami yang mereka berada di institusi Shalom, di institusi tempat pelayanan kami. Tolong para dosen juga para mahasiswa, orang yang bekerja, Tuhan jaga kesehatan kami semua. Melindungi keluarga kami, keluarga besar itu susah. Tuhan tolong kepada semua. Terima Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kita semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hidup begitu berharganya hidup saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami, mengajar manusia. Begitu penting arti hidup, tidak bisa dibeli dengan apapun, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah peristiwa COVID ini menjadi momen di mana orang menghargai hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati dan menjaga mereka. Seluruh sivitas, seluruh keluarga besar STT Shalom, Tuhan jaga itu, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, pertolongan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan rahmat Roh Kudus menyertai saudara dan saudara sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Itu